Pagi itu, pesisir Bintan menyambut fajar dengan kabut tipis yang menggantung malas di atas permukaan Laut Cina Selatan yang hijau toska. Namun, ketenangan alamiah itu segera pecah berkeping-keping oleh suara deru mesin diesel alat berat yang membelah keheningan. Di persimpangan jalan utama, tepat di titik nadi yang menghubungkan kawasan elit resort Lagoi dengan jalur pesisir tempat resto tepian Bintan berdiri tegak. Di area parkir resto, suasana nampak sangat janggal dan mencekam. Biasanya, pukul 10 pagi adalah waktu di mana deru mesin bus tingkat yang membawa ratusan turis dari Singapura, Korea, dan Jepang mulai mengantre dengan tertib. Suara riuh pemandu wisata dan tawa wisatawan biasanya mengisi udara. Namun hari ini, area yang luas itu nampak seperti lapangan kosong yang angker. Hanya ada Rizal, sang manajer operasional, yang berdiri mematung di pinggir jalan dengan bahu yang merosot. Rizal, apa yang sebenarnya terjadi di depan sana? Kenapa mereka tidak membiarkan satupun kendaraan logistik masuk? Teriak Kamal dari kejauhan. Suaranya parau karena amarah yang ditahan di kerongkongan. Rizal menoleh dengan perlahan. Pak, mereka menutup simpang 3 itu secara permanen pagi ini. Tidak ada satupun bus yang diizinkan berbelok ke arah kita. Tiba-tiba, suara deru mesin mobil mewah yang halus namun bertenaga mendekat. Sebuah sedan sport berwarna merah marun berhenti tepat di depan barikade beton yang hanya berjarak beberapa meter dari tempat Kamal dan Rizal berdiri. Kaca mobil yang gelap itu turun secara perlahan, menampakkan wajah Marsha yang tersembunyi di balik kacamata hitam oversize dari merek ternama. Ia menyunggingkan sebuah senyum tipis, senyum kemenangan yang begitu dingin hingga mampu membekukan udara di sekitarnya. Selamat pagi, Kamal. Wah, sepertinya kau sedang menghadapi masalah logistik yang cukup pelik pagi ini. Sapa Marsha. Kamal melangkah mendekati mobil itu, matanya berkilat penuh dengan amarah yang mendidih. Kau sudah benar-benar kehilangan nuranimu, Marsha. Kau melibatkan kepentingan publik, infrastruktur daerah, dan menggunakan koneksi ayahmu secara kotor hanya untuk memuaskan ego pribadimu yang terluka? Ego, bukan, Kamal sayang. Mari kita sebut ini sebagai manajemen risiko strategis. Ayahku hanya ingin memastikan bahwa setiap jengkel infrastruktur di sekitar aset-aset investasinya berada dalam kondisi prima. Jika restomu yang kecil ini kebetulan berada di jalur yang menurut ahli konstruksi kami harus diperbaiki secara mendesak, ya itu namanya nasib buruk yang sangat kebetulan, bukan? Kau sadar berapa banyak perut manusia yang bergantung pada kelancaran jalan ini? Stafku, keluarga mereka di rumah, para nelayan kecil yang menggantungkan nasib pada pesanan ikan resto ini, kau sedang mencoba membunuh mereka secara perlahan, Marsha. Aku tidak sedang membunuh siapapun, Kamal, sahut Marsha sembari memeriksa kuku-kukunya yang terpols cat merah darah dengan teliti. Jika kau bersedia kembali ke rumah besar hari ini, merendahkan hati meminta maaf pada ayahku, dan berhenti memainkan peran pahlawan kesiangan bagi janda tukang masak itu, aku bisa menjamin 100% bahwa jalan ini akan selesai, diperbaiki. Apakah kau ingin menjadi martir bagi wanita yang tidak setara denganmu? Aku lebih memilih bangkrut dengan harga diri yang tegak, daripada sukses sebagai boneka di bawah jempol kaki keluargamu, Marsha. Marsha mendengus jijik, ia memasang kembali kacamata hitamnya. Bangkrut adalah kata yang sangat berat untuk diucapkan bagi pria sepertimu, Kamal. Mari kita lihat seberapa kuat idealismemu bertahan saat resto ini berubah menjadi gedung tua yang berhantu. Marsha menutup kaca mobilnya dengan bunyi klik yang tajam dan segera melesat pergi, meninggalkan kepulan debu aspal yang menyesakkan dada. Kamal berdiri mematung di pinggir jalan, merasakan sesak yang luar biasa, seolah-olah barikade beton itu kini sedang menghimpit jantungnya sendiri. Kasih, yang sejak tadi mengamati adegan itu dari balik tirai tipis pintu resto dengan wajah yang sangat cemas, akhirnya melangkah keluar dengan kaki yang terasa lemas. Ia telah mendengar hampir seluruh percakapan panas tersebut. Ia mendekati Kamal, tangannya ragu untuk menyentuh pundak pria itu karena takut akan merusak ketegangan yang ada.
namun akhirnya ia hanya berdiri di sampingnya dalam diam yang penuh empati. "Pak Kamal, apakah apa yang dikatakan wanita itu benar?" tanya Kasih dengan suara yang hampir tidak terdengar, syarat dengan beban rasa bersalah. "Tentang jalan itu, mereka benar-benar tidak akan pernah membukanya kecuali saya pergi dari sini,"